Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini mari kita belajar bersama tentang penelitian tindakan kelas atau PTK. Saya ambil materinya dari Diklat Teknis Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Penelitian Tindakan Kelas ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. Kemudian kita lihat ini ada daftar isinya. Dan nanti ini bisa di-download secara free ya, nanti masuk ke website dan nanti kita bisa download. Kemudian selanjutnya kita lihat konsep dasar PTK. Pada awalnya, penelitian tindakan atau action research dikembangkan dengan tujuan untuk mencari penyelesaian terhadap problema sosial, termasuk pendidikan. Penelitian tindakan diawali oleh suatu kajian terhadap suatu masalah secara sistematis, menurut Kemis dan Taggart tahun 1988. Hasil kajian ini jadikan dasar untuk menyusun suatu rencana kerja atau tindakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan berikutnya adalah pelaksanaan tindakan dilanjutkan dengan observasi dan evaluasi. Hasil observasi dan evaluasi digunakan sebagai masukan saat melakukan refleksi atas apa yang terjadi pada saat pelaksanaan tindakan. Hasil refleksi kemudian dijadikan landasan untuk menentukan perbaikan serta penyempurnaan tindakan selanjutnya. Kemudian kita lihat menurut Kemis tahun 1988, penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan dalam situasi-situasi sosial, termasuk pendidikan, untuk memperbaiki praktik yang dilakukan sendiri. Terdapat dua hal pokok dalam penelitian tindakan, yaitu perbaikan dan keterlibatan. Hal ini akan mengarahkan tujuan penelitian tindakan ke dalam tiga area, yaitu satu, untuk memperbaiki praktik, dua, untuk pengembangan profesional dalam arti meningkatkan pemahaman para praktisi terhadap praktik yang dilaksanakannya, serta untuk memperbaiki keadaan atau situasi di mana praktik tersebut dilaksanakan. Kemudian kita lihat yang lainnya. Dalam bidang pendidikan, khususnya dalam praktik pembelajaran, penelitian tindakan berkembang menjadi penelitian tindakan kelas atau PTK atau Classroom Action Research. PTK adalah penelitian tindakan yang dilaksanakan di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung. PTK dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran. PTK berfokus pada kelas atau pada proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Kemudian kita lihat ada dalam buku Suharsini Arikunto tahun 2002 menjelaskan PTK melalui gabungan definisi dari tiga kata, yaitu penelitian, tindakan, dan kelas. Penelitian yaitu kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara dan metodologi untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian kalau tindakan, sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Tindakan yang dilaksanakan dalam PTK berbentuk suatu rangkaian siklus kegiatan. Kelas, yaitu sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula. Siswa yang belajar tidak hanya terbatas dalam sebuah ruangan kelas saja, melainkan dapat juga ketika sedang melakukan karya wisata, praktikum di laboratorium, kemudian atau belajar di tempat lain di bawah arahan guru. Selanjutnya, makna kelas dalam PTK adalah sekelompok peserta didik yang sedang belajar serta guru yang sedang memfasilitasi kegiatan belajar. Maka permasalahan PTK cukup luas. Permasalahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Masalah belajar siswa di sekolah, seperti misalnya permasalahan pembelajaran di kelas, kesalahan-kesalahan dalam pembelajaran, miskonsepsi, misstrategi, dan lain sebagainya. Pengembangan profesionalisme guru dalam rangka peningkatan mutu perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan hasil pembelajaran. Pengelolaan dan pengendalian, misalnya pengenalan teknik modifikasi perilaku, teknik memotivasi, dan teknik pengembangan potensi diri. Yang keempat adalah penanaman dan pengembangan sikap serta nilai-nilai, misalnya pengembangan pola berpikir ilmiah dalam diri siswa. Kemudian desain dan strategi pembelajaran di kelas, misalnya masalah pengelolaan dan prosedur pembelajaran, implementasi dan inovasi penggunaan metode pembelajaran, misalnya penggantian metode mengajar tradisional dengan metode mengajar baru, interaksi di dalam kelas, misalnya penggunaan strategi pengajaran yang didasarkan pada pendekatan tertentu, alat bantu, media dan sumber belajar, misalnya penggunaan media perpustakaan dan sumber belajar di dalam atau luar kelas. Yang ketujuh adalah sistem assessment atau evaluasi proses dan hasil pembelajaran, seperti misalnya masalah evaluasi awal dan hasil pembelajaran. Pengembangan instrumen penilaian berbasis kompetensi atau penggunaan alat, metode evaluasi tertentu. Kemudian yang kedelapan adalah masalah kurikulum, misalnya implementasi KBK, urutan penyajian materi pokok, interaksi antara guru dengan siswa, interaksi antara siswa dengan materi pelajaran, atau interaksi antara siswa dengan lingkungan belajar. Selanjutnya kita lihat tujuan dan manfaat PTK. Tujuan utama PTK yaitu memecahkan permasalahan nyata yang terjadi dalam
Kelas sekaligus mencari jawaban ilmiah mengapa hal tersebut dapat dipecahkan melalui tindakan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kegiatan nyata guru dan dalam pengembangan profesinya. Kalau tujuan khusus PTK yaitu mengatasi berbagai persoalan nyata guna memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Karakteristik PTK yaitu yang pertama adalah PTK merupakan kegiatan yang tidak saja berupaya memecahkan masalah, tetapi sekaligus mencari dukungan ilmiah atas pemecahan masalah tersebut. PTK merupakan bagian penting upaya pengembangan profesi guru melalui aktivitas berpikir kritis dan sistematis serta membelajarkan guru untuk menulis dan membuat catatan. Yang ketiga adalah persoalan yang dipermasalahkan dalam PTK bukan dihasilkan dari kajian teoretik atau dan penelitian terdahulu, tetapi berasal dari adanya permasalahan yang nyata dan aktual yang terjadi saat ini. Dalam pembelajaran di kelas, PTK berfokus pada pemecahan masalah praktis, bukan masalah teoritis. PTK dimulai dari permasalahan yang sederhana, nyata, jelas, dan tajam mengenai hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Adanya kolaborasi, kerjasama antara praktisi, guru, dan kepala sekolah dengan peneliti dalam hal pemahaman, kesepakatan tentang permasalahan, pengambilan keputusan yang akhirnya melahirkan kesamaan tentang tindakan atau action. Kemudian PTK dilakukan hanya apabila ada keputusan kelompok dan komitmen untuk pengembangan, kemudian bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Alasan pokok ingin tahu, ingin membantu, ingin meningkatkan, dan bertujuan memperoleh pengetahuan dan atau sebagai upaya pemecahan masalah. Nah, ini kita lihat prinsip PTK Bapak Ibu. Yang pertama adalah tindakan dan pengamatan dalam proses penelitian yang dilakukan tidak boleh mengganggu atau menghambat kegiatan utama. Misalnya bagi guru tidak boleh sampai mengorbankan kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah masalah penelitian yang dikaji merupakan masalah yang cukup merisaukannya dan berpijak dari tanggung jawab profesional guru. Yang ketiga adalah metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang lama sehingga berpeluang mengganggu proses pembelajaran. Yang keempat adalah metodologi yang digunakan harus terencana secara cermat, sehingga tindakan dapat dirumuskan dalam suatu hipotesis tindakan yang dapat diuji di lapangan. Kemudian yang kelima adalah permasalahan atau topik yang dipilih harus benar-benar nyata, menarik, mampu ditangani, dan berada dalam jangkauan kewenangan peneliti untuk melakukan perubahan. Yang keenam adalah penelitian harus tetap memperhatikan etika dan tata krama penelitian serta rambu-rambu pelaksanaan yang berlaku umum. Yang ketujuh, kegiatan PTK pada dasarnya merupakan kegiatan yang berkelanjutan karena tuntutan terhadap peningkatan dan pengembangan akan menjadi tantangan sepanjang waktu. Kemudian yang kedelapan, meskipun kelas atau mata pelajaran merupakan tanggung jawab guru, namun tinjauan terhadap PTK tidak terbatas dalam konteks kelas dan atau mata pelajaran tertentu, melainkan dalam perspektif misi sekolah. Selanjutnya kita lihat Bapak Ibu, ini ada beberapa contoh tentang model PTK. Yang pertama adalah model Kurt-Lewin. Jadi diagram model Kurt-Lewin kita lihat ada planning, ada acting, ada observing, ada reflecting. Kalau planning atau perencanaan adalah menggambarkan pelakuan yang akan diberikan kepada siswa. Kalau acting atau pelaksanaan adalah menguraikan hal yang telah direncanakan dan realisasi dari perencanaan. Kalau observing atau pengamatan ini berisikan hasil observasi selama pelaksanaan kegiatan penelitian, hasil pekerjaan siswa yang otentik dapat disajikan. Kalau reflecting atau refleksi berisikan penjelasan tentang keberhasilan atau kegagalan yang terjadi setelah selang waktu tertentu. Refleksi diakhiri dengan perencanaan kembali untuk siklus berikutnya. Kemudian selanjutnya adalah model Chemis dan Taggart. Jika pelaksanaan tindakan pada siklus pertama belum menunjukkan hasil seperti yang diinginkan, maka dapat dilanjutkan pada siklus berikutnya. Tidak ada ketentuan tentang berapa siklus harus dilakukan. Banyaknya siklus tergantung dari kepuasan peneliti sendiri. Namun ada saran sebaiknya tidak kurang dari 2 siklus. Nah, kita lihat ini adalah diagram model Chemis dan Taggart. Ini adalah sama ya, plan, kemudian action, kemudian observation, kemudian reflection, kemudian revise plan, kemudian masuk ke siklus 2 dengan tahapan yang sama. Model PTK, langkah-langkah pokok yang ditempuh pada siklus pertama dan siklus-siklus berikutnya adalah sebagai berikut. Penetapan fokus permasalahan, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengumpulan data atau pengamatan observasi, refleksi atau analisis dan interpretasi, dan perencanaan tindak lanjut. Kemudian ini adalah salah satu contoh ya, penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menerapkan pembelajaran kontekstual teaching and learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA. Penelitian dilaksanakan 2 siklus, di mana setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Tahapan pembelajaran CTL yang dilakukan adalah modeling atau pemusatan perhatian motivasi, penyampaian kompetensi tujuan, pengarah petunjuk, rambu-rambu contoh.
Kemudian yang kedua adalah membentuk kelompok atau learning community, memberi tugas pada kelompok untuk dikerjakan, presentasi, refleksi. Selama pembelajaran dilaksanakan authentic assessment atau penilaian selama proses dan sesudah pembelajaran. Penilaian terhadap setiap aktivitas usaha siswa, penilaian portofolio, penilaian seobjektifnya dari berbagai aspek. Kemudian selanjutnya ini adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan format observasi atau penilaian yang telah disusun, termasuk juga pengamatan secara cermat, pelaksanaan skenario tindakan dari waktu ke waktu, dan dampaknya terhadap proses dan hasil belajar siswa. Kemudian data yang dikumpulkan dapat berupa data kuantitatif, yaitu dari hasil tes, hasil kuis, presensi, nilai tugas, dan lain-lain. Tetapi juga data kualitatif yang menggambarkan keaktifan siswa, antusias siswa, mutu diskusi yang dilakukan, dan lain-lain. Instrumen yang umum dipakai adalah soal tes, kuis, rubrik, kemudian lembar observasi, dan catatan lapangan yang dipakai untuk memperoleh data secara objektif yang tidak dapat terekam melalui lembar observasi seperti aktivitas siswa selama pembelajaran tindakan berlangsung, reaksi mereka, atau petunjuk-petunjuk lain yang dapat dipakai sebagai bahan dalam analisis dan untuk keperluan refleksi. Kemudian sebagai contoh, pada suatu usulan PTK akan dikumpulkan data seperti skor tes esai, skor kualitatif, pelaksanaan diskusi, dan jumlah pertanyaan dan jawaban yang terjadi selama proses pembelajaran, serta hasil observasi dan catatan lapangan yang berkaitan dengan kegiatan siswa. Kemudian berdasarkan data-data yang akan dikumpulkan seperti di atas, maka akan dipakai instrumen soal tes yang berbentuk esai, kemudian kriteria penilaian atau scoring, baik dari tes esai maupun untuk pertanyaan dari jawaban lisan selama diskusi, lembar observasi guna memperoleh data aktivitas diskusi yang diskor dengan rubrik dan catatan lapangan. Ini adalah contoh dari rumusan masalah, misalkan apakah cooperative learning tipe CIRC dapat meningkatkan keterampilan siswa kelas 9 SMP dalam menyelesaikan soal-soal cerita. Ini adalah tujuannya, kemudian ini ada manfaat hasil penelitiannya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau mencari sumber-sumber untuk kajian pustaka atau untuk menguatkan pembahasan dari hasil PTK Bapak Ibu, baiknya mencarinya adalah di scholar.google.com ya. Jadi jangan ketik Google saja, tapi ada scholar.google.com. Nanti yang akan keluar itu adalah artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional atau internasional yang bereputasi, kemudian juga dasar-dasar atau ada buku juga. Dan ini dasar-dasarnya kuat ya, daftar pustakanya kuat. Ini adalah contoh-contoh judul PTK. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba di sekolahnya masing-masing. Kemudian ini adalah poin pentingnya. Jadi di dalam PTK itu tidak ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Fokus pada satu grup sampel penelitian. Siklus disesuaikan dengan kebutuhan untuk memperbaiki masalah. Ada saran minimalnya 2 siklus. PTK dapat dilakukan secara kolaborasi antara guru atau guru dengan peneliti lain, misal dosen, widya iswara, pengawas sekolah, dan lain-lain. Metode penelitian dapat ya berupa metode kualitatif, metode kuantitatif, atau metode campuran atau mixed method. Berawal dari temuan masalah di kelas, kemudian jadi fokus ke siswa. Selamat terus berinovasi dan memperbaiki kualitas pembelajaran. Sukses Bapak Ibu, semoga tetap sehat, tetap lancar pembelajarannya, menjadi guru yang menjadi inspirasi bagi siswa-siswanya, kemudian menjadi teladan bagi siswa-siswanya. Bapak Ibu kalau memerlukan bahan presentasi ini dan modul PTK yang dari kementerian, boleh meninggalkan alamat emailnya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.